Udah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsudin dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dengan NIM 860447119. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang peran filsafat ilmu dalam pendidikan. Peran filsafat ilmu dalam pendidikan yang pertama adalah filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Jadi, filsafat ilmu berfungsi sebagai arah, dasar sekaligus pengawal moral bagi ilmu pendidikan agar tidak keluar dari hakikat keilmuannya. Peran filsafat ilmu yang pertama adalah mengawasi eksistensi dalam pendidikan. Jadi, filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan tetap berdiri kokoh sebagai disiplin ilmu yang mandiri, memiliki objek kajian yang jelas atau manusia sebagai makhluk hidup yang dididik dan tidak sekedar membebek pada ilmu sosial lainnya. Yang kedua adalah memperkuat keilmiahan. Filsafat ilmu juga memberikan landasan metode ilmiah yang ketat bagi ilmu pendidikan melalui penelitian pendidikan yang empiris, objektif, dan logis. Ilmu pendidikan dapat terus memperbarui teori-teori secara sosial. Yang ketiga, peran filsafat ilmu adalah mengawal nilai-nilai. Jadi, filsafat ilmu mengawasi agar ilmu pendidikan tidak bebas nilai atau value free, melainkan terikat nilai atau dalam istilahnya value bound. Ilmu pendidikan harus diarahkan demi kemanusiaan, pembentukan karakter, dan pencapaian kebahagiaan hidup peserta didik. Kemudian pembahasan yang kedua adalah hubungan timbal balik, kontribusi pendidikan terhadap filsafat ilmu. Hubungan kedua bidang ini bersifat simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan antara satu sama lain. Jika filsafat ilmu memberi arah, maka praktik pendidikan memberi bahan bakar bagi perkembangan filsafat ilmu. Hubungan timbal balik yang pertama adalah pendidik yang bermakna sebagai laboratorium nyata. Praktik pendidik di lapangan menghadapkan pendidik pada realitas manusia yang dinamis. Persoalan-persoalan baru dalam dunia pendidikan seperti pergeseran moral digital atau inklusivitas memaksa filsafat ilmu untuk terus berpikir kritis dan melahirkan pemikiran kefilsafatan yang baru. Kemudian hubungan timbal balik yang kedua adalah meregenerasi pemikir filsafat. Melalui proses pendidik yang bermutu, lahir generasi-generasi ilmuwan, pemikir, dan filosof baru. Tanpa adanya institusi dan proses pendidikan yang menanamkan cara berpikir radikal atau mendalam dan sistematis, perkembangan filsafat ilmu akan mandek kemudian mati. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah filsafat ilmu sebagai pisau analisis pendidikan. Jadi filsafat ilmu memiliki 3 pilar utama yang sangat tajam untuk membedah, mengurai, dan menyelesaikan masalah-masalah pendidikan secara radikal. Ketiga pilar utama tersebut adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kita bahas satu persatu 3 pilar tersebut. Yang pertama adalah ontologi atau hakikat apa yang dikaji. Ontologi membedah apa sebenarnya hakikat pendidikan, hakikat manusia sebagai peserta didik, dan apa tujuan esensial dari pendidikan itu sendiri. Berkat ontologi, kita tidak akan salah fokus dalam menentukan arah pendidikan. Itu adalah epistemologi atau cara memperoleh pengetahuan. Epistemologi membedah bagaimana ilmu pendidikan itu diperoleh, apa metode pembelajaran yang valid, serta bagaimana kurikulum disusun agar pengetahuan dapat ditransfer dan diinternalisasi dengan benar oleh siswa. Pilar yang terakhir adalah aksiologi atau kegunaan dan nilai. Aksiologi membedah untuk apa ilmu pendidikan itu digunakan. Pilar ini menguji apakah sebuah kebijakan atau praktik pendidikan sudah sesuai dengan nilai-nilai moral, etika, dan estetika masyarakat. Kemudian pembahasan yang terakhir yang keempat adalah contoh konkret penerapan pilar filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contoh konkret penerapan pilar filsafat ilmu dalam pendidikan adalah kebijakan dan kurikulum sebagai ontologi dan epistemologi. Sebagai contoh konkret di lapangannya seperti pemerintah merumuskan kurikulum merdeka. Secara ontologis,
Landasannya adalah melihat anak sebagai individu yang berbeda dan unik. Secara epistemologis, metodenya diubah menjadi pembelajaran berbasis proyek atau project based learning agar siswa aktif mengonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Untuk contoh penerapan pilar filsafat ilmu aksiologi dalam praktik pembelajaran adalah proses pembelajaran. Untuk contoh konkret di lapangannya sendiri, guru tidak hanya mengajar ketuntasan nilai kognitif atau cuma angka di atas kertas mata, tetapi menerapkan penguatan profil pelajar Pancasila. Ini adalah wujud aksiologi, di mana ilmu yang didapat di kelas harus berwujud menjadi karakter nyata, seperti berakhlak mulia, bergotong royong, dan bernalar kritis. Jadi kesimpulannya, hubungan antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan adalah hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan. Filsafat ilmu bertindak sebagai kompas dan pengawal moral yang memastikan ilmu pendidikan tetap ilmiah, memiliki arah yang jelas melalui pilar ontologi, epistemologi, dan aksiologi, serta selalu berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan. Sebaliknya, praktik pendidikan yang bermakna berfungsi sebagai laboratorium nyata yang terus menantang, memperbarui, dan menghidupkan kajian filsafat ilmu itu sendiri. Secara sederhana dapat kita katakan, pendidikan tanpa filsafat ilmu akan kehilangan arah dan maknanya, sementara filsafat ilmu tanpa praktik pendidikan hanya akan menjadi teori mati yang kehilangan kegunaannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa dalam tugas berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.